Selamat datang di channel Bunda. Kali ini kita akan membahas bedah FRSKB PGSD tahun 2020 hari pertama. Nah, untuk yang keluar sesuai dengan apa yang sudah saya temukan di grup Telegram dan WhatsApp dari hasil FR teman-teman yang sudah menjalani tes SKB pada hari pertama. Nah, jadi masih ada keterampilan pedagogik dan profesional meliputi 5 mapel pokok. Nah, untuk hari pertama banyak yang keluar tentang pedagogik, terutama tentang perangkat pembelajaran. Yang pertama keluar tentang komponen dan langkah menyusun silabus. Nah, jadi apa saja komponen-komponen silabus dan bagaimana langkah menyusunnya bisa dicari di internet. Kemudian komponen dan langkah menyusun RPP. Nah, jadi di blog saya ini sudah saya cari beberapa materi yang keluar. Nah, sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah untuk alamat blog saya. Komponen dan langkah menyusun RPP bisa dipelajari di sini. Apa saja komponen-komponen RPP, meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, hingga yang terakhir penutup, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Nah, jadi kemungkinan yang masih digunakan RPP yang lama, bukan yang satu lembar. Kemudian komponen RPP diminta disusun ada nomor di soal, tapi urutkan nomornya ada di opsi. Nah, jadi ada urutan komponen RPP, masih acak, nanti disuruh mengurutkan sesuai urutan pada peraturan yang ada. Kemudian tentang KI, KD, dan indikator pada RPP keluar. Kemudian kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota, bisa dibaca-baca materinya di blog saya. Nah, jadi bisa kalian buka satu-satu linknya, kemudian pelajari semuanya. Kemudian langkah-langkah menyusun butir soal bisa dipelajari juga. Nah, jadi langkah-langkah penulisan soal mulai dari menentukan tujuan tes atau soal, penentuan jenis dan bentuk soal, kemudian penyusunan kisi-kisi, penulisan butir soal, hingga langkah yang terakhir bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian bentuk-bentuk penilaian dan instrumen penilaian. Nah, jadi apa saja bentuk-bentuk penilaian pada kurikulum 2013, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian teknik penilaiannya apa saja, ada teknik penilaian untuk sikap, observasi, jurnal catatan guru, dan seterusnya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian apersepsi. Nah, jadi apa itu apersepsi? Nah, persepsi adalah kegiatan pada awal pembelajaran untuk mempersiapkan anak didik mengikuti pembelajaran. Nah, kegiatannya apa saja bisa dipelajari. Kemudian tujuan pengayaan. Nah, kemudian juga bagaimana cara melaksanakan remedial. Nah, jadi pengayaan dan remedial itu dilaksanakan ketika pembelajaran sudah selesai. Nah, anak yang pandai, yang sudah bisa menyelesaikan KKM atau kriteria minimal dan masih ada waktu, bisa diberikan pengayaan. Kemudian yang belum bisa mencapai KKM bisa diberikan remedial. Nah, bagaimana pelaksanaan pengayaan dan remedial bisa dibuka, dipelajari sendiri. Nah, sini sudah ada lengkap. Kemudian pembelajaran daring. Nah, media pembelajaran daring apa saja? Nah, jadi mungkin ketika daring ini kita bisa menggunakan WA atau Zoom atau Google Classroom atau apapun media yang bisa digunakan. Kemudian media model dan metode pertanyaan kasus. Nah, jadi ada kasus, suatu ilustrasi kasus di kelas. Nah, kita disuruh memilih media model atau metode yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Nah, bisa kalian pelajari di sini. Nah, jadi ada jenis-jenis, pengertian jenis dan langkah memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi ilustrasi
yang diinginkan. Kemudian, nah kalau tadi tentang perangkat pembelajaran, kemudian pedagogik selanjutnya tentang kasus di kelas. Nah, di sini ada contoh jika di kelas ada 30 siswa, ada 3 orang yang berkebutuhan khusus. Bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita menyampaikan materi yang itu berkebalikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, kemudian permasalahan ketika ada anak yang tidak pede, tidak konsen dan tidak memahami materi, kita harus bagaimana? Permasalahan anak dalam perkalian. Nah, jadi anak tidak bisa menghafalkan perkalian. Nah, guru harus bagaimana? Kemudian pokoknya sikap kita sebagai guru. Banyak banget kasus permasalahan murid dan kelas, intinya solusi. Kemudian 4 kompetensi guru, pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, jadi ada pernyataan, suatu pernyataan kalimat. Nah, pernyataan tersebut masuk ke dalam kompetensi guru yang mana, apakah sosial, profesional, pedagogik, atau kepribadian. Kemudian teknik, strategi, metode. Nah, jadi tentang teknik, strategi pembelajaran, metode pembelajaran semuanya penalar. Nah, jadi banyak penalaran pada soal pedagogi. Kemudian Piaget, masuk kelompok apa di pertanyaan. Nah, jadi ada teori pembelajaran, ada humanisme, kognitivisme, dan yang lain. Nah, Piaget itu masuk dalam kognitivisme. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang teori pembelajaran, bisa dibuka di sini. Ada lengkap teori dan aliran pembelajaran, semuanya ada di sini. Kemudian PTK juga ada. Nah, jadi tentang hakikat PTK, apa susunannya, kemudian karakteristik langkah menyusun PTK, semuanya ada di sini, bisa dipelajari. Nah, jadi semua materi yang ada di sini, poin-poinnya bisa kalian pelajari lebih jauh. Nah, karena sebuah kesempatan emas bisa masuk SKB dan selangkah lagi bisa menjadi PNS. Kemudian, nah, lebih banyak pedagogik karena kelihatannya bidang kita dirangsang untuk ke pedagogik. Nah, jadi kalau tahun lalu SKB PGSD itu hanya 30 soal pedagogik, sisanya 70% profesional. Kalau tahun ini sepertinya porsi untuk pedagogik lebih diperbanyak kalau saya amati dari FR di grup Telegram. Kemudian untuk kalau tadi kompetensi pedagogik, sekarang kompetensi profesional. Yang pertama untuk mapel matematika. Ada materi tentang presentase keuntungan. Nah, mungkin jual beli, harga jual dan harga beli, keuntungannya berapa. Bisa dibuka, saya ada video pembelajaran YouTube. Nah, ini. Ya, iklan sebentar tadi. Nah, ini video tutorial tentang persen penjualan, bisa kalian pelajari. Kemudian matematika tentang kecepatan. Nah, jadi ada 2 kondisi yang keluar, waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama dan waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Nah, jadi di sini juga sudah ada video pembelajaran tentang kecepatan dan jarak, berbagai kondisi, ilustrasi sudah ada di sini tentang materi kecepatan dan jarak, bisa dibuka di YouTube. Kemudian soal cerita, diagram Venn 3 himpunan. Nah, jadi di sini sudah ada contoh soal-soalnya, bisa kalian pelajari, kalian amati. Nah, jadi tentang materi tentang diagram Venn keluar. Kemudian luas persegi, saya kira ini gampang. Kemudian definisi pi. Nah, jadi kalau kita rumus luas lingkaran itu ada pi r kuadrat. Nah, apa itu definisi pi? Nah, ini ada fr yang keluar. Nah, jadi jawabannya ada 22/7, 3,14, setengah dari diameter D bilangan bulat, setengah dari jari. Jadi fr-nya kurang jelas, tapi untuk yang A sepertinya salah karena 22/7 itu sebenarnya bukan nilai pasti dari pi, itu hanya pendekatan. Nah, bisa dibaca di sini, ada penjelasannya singkat tentang nilai pi itu bagaimana. Nah, kemudian keluar juga tentang bilangan basis. Nah, bilangan basis bisa kalian buka di link tersebut. Nah, di sini ada materi tentang basis lengkap, bisa kalian pelajari. Kemudian pembagian dalam bentuk akar.
mudah, seharusnya perkalian pecahan juga mudah. Kemudian perbandingan. Nah, perbandingan itu ada perbandingan nilai senilai, berbanding nilai. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang perbandingan. Bisa kalian buka-buka dan kalian pelajari. Sudah lengkap dan lumayan. Kemudian lanjut median. Nah, jadi ada soal mencari median. Ini dalam bentuk tabel, kemudian dicari mediannya menggunakan rumus. Nah, kalau dalam bentuk tabel, kemungkinan besar ini mediannya adalah data kelompok dan dicari menggunakan rumus. Nah, jadi ada median mencari data tunggal dan median mencari data kelompok. Nah, kalau ini sepertinya mencari data kelompok. Nah, jadi bisa dipelajari materi tentang median. Kemudian luas lingkaran gampang, menyederhanakan bilangan pecahan mungkin gampang, pecahan tingkat SMP kayaknya. Jadi materi profesional itu dikembangkan sampai tingkat SMP bahkan SMA. Nah, kemudian untuk materi bahasa Indonesia, unsur intrinsik bacaan atau cerita seperti tema bacaan, latar, tempat, atau menentukan tokoh utama, amnah, dan watak. Saya kira ini gampang, yang penting membaca dengan teliti. Kemudian dijawab. Kemudian parafrase. Parafrase itu mengubah bentuk suatu karya sastra. Mungkin dari, kalau tahun lalu saya mendapatkan soal seperti ini, ada sebuah puisi diubah ke dalam bentuk alenia atau paragraf. Nah, yang penting parafrase itu tidak mengubah makna. Di sini bisa dipelajari apa itu pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, contoh, langkah membuatnya lengkap. Kemudian kalimat utama, mencari kalimat utama. Seharusnya ini gampang. Kemudian jenis paragraf, narasi, dan deskripsi. Nah, ada argumentasi dan lain-lain. Jadi mungkin akan disajikan sebuah paragraf. Nanti kita disuruh untuk menentukan itu termasuk jenis paragraf apa. Nah, jadi di sini di link tersebut sudah bisa kalian pelajari apa itu paragraf, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ciri-cirinya bagaimana, cara membedakannya bagaimana, sudah bisa kalian pelajari. Kemudian IPA, sifat benda dan perubahan wujud benda. Jadi tiga jenis benda, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahannya mencair, mengembun, membeku, dan lain-lain. Ciri-cirinya bagaimana, contoh-contohnya bagaimana. Seharusnya itu mudah, tidak terlalu sulit. Kemudian ada materi tentang gerhana matahari. Nah, jadi bagaimana gambar gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari. Nah, itu sudah bisa kalian pelajari di sini. Selain gerhana matahari juga ada gerhana bulan, bisa dibuka juga, dipelajari apa itu gerhana bulan, bagaimana gambarnya, kemudian jenis-jenisnya sudah ada di sini lengkap. Kemudian tentang tata surya. Nah, tata surya ini masih belum jelas untuk FR hari ini, apakah tentang teori pembentukan tata surya ataukah benda-benda langit seperti komet, meteor, atau tentang planet-planet. Nah, ciri-ciri dari suatu planet. Nah, itu belum jelas, tapi yang jelas tentang tata surya keluar. Kemudian energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Rumus-rumus bisa kalian pelajari di sini. Ada contoh soalnya lengkap. Kemudian gerak pasif. Nah, kita ini tentang rangka dan otot. Nah, jadi gerak pasif ya berarti tulang, rangka, gerak aktif itu otot. Nah, mungkin seperti difusi, infansi. Ini kurang jelas, mungkin pengertian tentang difusi. Nah, difusi itu adalah perpindahan suatu zat dari tempat yang dimana zat tersebut berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, seperti pada pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di daerah paru-paru, di alveolus, dan di darah di seluruh sel tubuh. Itu terjadi secara difusi. Kemudian tentang percepatan. Nah, jadi rumus-rumus percepatan itu bagaimana, bisa dipelajari di sini. Jenis-jenis soalnya sudah ada lengkap. Kemudian gaya dan usaha. Nah, itu mungkin rumus-rumus atau jenis-jenis gaya bisa dipelajari sendiri. Kemudian otot pernafasan. Nah, jadi otot pernafasan. Otot itu ada 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau otot pada pernafasan itu berjalan secara tidak sadar, itu menggunakan otot polos.
Kemudian pelestarian in situ dan ex situ. Bisa kalian pelajari in situ itu di dalam habitat asli, contohnya apa saja di situ sudah ada, dan pelestarian ex situ itu pelestarian di habitat yang bukan asli, nah jadi buatan seperti kebun binatang. Nah, bisa dipelajari. Kemudian materi IPS dan PPKN. IPS tentang penerapan dalam kehidupan, UUD dan penerapan Pancasila keluar. Kemudian dapat sejarah 2 soal kayak yang tentang Soekarno, mungkin tentang Soekarno keluar. Kemudian tentang isu-isu sosial politik, bisa kalian cari yang mungkin sedang tren saat ini apa. Nah, itu sementara untuk FR hari pertama. Nah, FR hari pertama saja sudah banyak materinya, tapi harus tetap semangat karena selangkah lagi untuk menjadi PNS. Kemudian kalau kalian ingin mencari link materi dan FR SKB tahun lalu yang lengkap, bisa diklik di sini. Nah, demikian bedah kisi-kisi FR SKB PGSJ untuk hari pertama. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan juga tunggu kelanjutan FR untuk hari kedua. Nah, terima kasih sudah menonton.